belum tentu dia diatur oleh dirinya sendiri. Kebanyakan kita manusia itu diatur oleh roh lain yang mengganggu cara kita berpikir dan mengganggu cara kita merasakan sesuatu. Dan itu namanya kedagingan atau dosa. Saudara setuju? Betul atau tidak? Apa saja yang kita buat, belum tentu baik yang baik maupun yang jelek. Belum tentu itu semua dari diri kita. Belum tentu. Kita dikuasai oleh sesuatu. Dan kita semua tahu, itulah kejahatan yang dari daging kita itu. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita, ternyata sebetulnya enggak cuma yang jahat, keinginan hawa nafsu kita yang mengatur kita, yang mengontrol kita. Tidak, ternyata Papa kita juga punya kekuatan kasih untuk buat sesuatu dalam diri kita. Maka itu saya ulangi lagi, karena Tuhanlah Bapa kita itu yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Nah, kalau mulai hari ini setiap kita dari bangun pagi sampai kita kembali tidur, malam itu istirahat. Kalau kita mengizinkan Dia yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan dalam diri kita. Saudara bisa bayangkan seharian penuh walaupun kita sibuk. Tadi yang saya katakan saudara sibuknya Senin sampai Sabtu harus kerja karena itu tanggung jawab keluarga. Maka saudara tidak akan kehilangan waktu untuk bersekutu dan bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara mengizinkan Tuhanlah yang mengerjakan dalam diri kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bisa bayangkan? Walaupun kita sibuk cari uang, kita harus ketemu orang, tapi roh kita di dalam diri kita terus hanya pekerjaan Papa kita yang mendorong kita untuk punya kemauan ini, untuk kita mengerjakan itu. Saudara, 24 jam penuh pun kita sibuk karena tanggung jawab kita. Dan 6 hari penuh Senin sampai Sabtu kita bekerja. Maka tidak ada waktu yang kosong untuk kita nggak bergaul dengan Tuhan. Mari kita kembali. Walaupun tidak semua kita ya, dalam pernikahan itu karena cinta. Ada banyak karena didorong oleh faktor-faktor yang lain. Tapi semua kita tahu mengapa dua orang yang sedang jatuh cinta walaupun berjauhan itu bisa menghadirkan orang yang dia kasih dalam hidup. Bisa nggak? Ayo coba jawab. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Bisa? Yang pernah pacaran dulu, walaupun jauh. Mengapa bisa menghadirkan orang yang dia kasih? Jawabannya gampang. Karena dia rindu. Betul tidak? Nah, kekuatan kata rindu itu dahsyat sekali, saudara. Seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Yesaya Sunarso, Pak Edi Gunto kenal juga, sudah meninggal. Dia pernah berkata bahwa kekuatan rindu itu 1000 PK. Wih, kaget juga. 1000 PK dia bilang begitu. Kalah Labobar. Labobar cuma berapa PK-nya nggak sampai 1000. Bayangkan, kata rindu itu kekuatannya 1000 PK. Waktu Pak Yesaya Sunarso ngajar, saya masih umur belasan tahun waktu itu. Saya mikir kok bisa sebesar itu. Dan dia berkata, bayangkan, hujan, badai, api, banjir. Kalau bilang cinta akan diterobos itu. Oh, betul juga. Iya toh? Dan itu tidak dosa. Siapa yang bilang itu dosa? Nah, mengapa orang yang jatuh cinta bisa menghadirkan kekasihnya walaupun jaraknya jauh? Karena rindu. Dan bagaimana cara kerjanya rindu itu? Gampang. Ada 2 hal saja. Nah, yang lupa supaya ingat lagi hari ini. Nomor 1. Orang yang rindu karena jatuh cinta itu pasti ngomongin terus. Yang diajak ngomong sampai bosan-bosan, tapi dia ngomong terus. Ayo, ya atau tidak? Pernah saudara diajak ngomong dengan orang jatuh cinta yang mabok kita?
Nah, dia ngomong terus. Nah, hebatnya orang itu bisa menghadirkan kekasihnya walaupun jauh. Karena waktu dia ngomongin lagi itu hidup betul. Wih, luar biasa. Lagi sekali itu tidak dosa. Karena itulah kekuatan rindu 1000 PK itu dia jangan lupa. Nah, seperti itu kesibukan saudara yang Senin sampai Sabtu. Harus cari duit, harus tanggung jawab, harus ini. Enggak apa-apa. Tapi hadirkan Yesus dalam kesibukan itu. Kalau ketemu orang, lihat orang jatuh cinta, ngomong kemana saja baliknya ke situ. Balik, terus. Ini kekuatannya luar biasa. Ngomong apa saja. Bahkan saya ekstrim. Nah, orang yang jatuh cinta itu lihat waktu zaman gempa dulu, nggak pusing dengan gempa. Kalau dia sudah ngomong tentang pacarnya, lupa ada gempa itu kayak apa, sudah lupa. Lagi sekali itu tidak dosa. Karena dia bisa menghadirkan kekasihnya dalam hidup. Dan memang indah waktu gempa ada orang jatuh cinta, tidurnya nyenyak, nggak takut lagi. Karena dia bisa menghadirkan kekasihnya itu. Nah, ini cara yang pertama. Maka itu kalau saudara Kristen, jujur. Kalau saudara Kristen, tapi nggak pernah keluar tentang Yesus dari mulut saudara. Saudara nggak pernah rindu, saudara nggak pernah merasakan dia itu luar biasa. Karena nggak ada bahan lagi. Maka itu kalau orang lagi jatuh cinta, itu jadi pengkhotbah hebat, nggak akan kehabisan bahan dia ngomong. Betul toh? Nah, begitu pula kita dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara nggak bisa ngomong soal Yesus dan berkata, ya aku habis bahan mau ngomong apa lagi? Berarti engkau sedang tidak jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, nggak ada kerinduan kepada Dia. Ngomong. Maka itu tanya pada diri saudara sendiri, kapan terakhir kali saudara ngomong tentang Yesus? Kalau saudara bilang 3 tahun yang lalu, awas kamu. Jujur, kapan terakhir kali saudara ngomong soal Tuhan Yesus kepada orang lain? Mengatakan betapa dahsyatnya dia luar biasa. Saudara, inilah kegagalan besar dalam hidup orang Kristen, betul tidak? Sedikit sekali kita yang ngomong soal Yesus. Karena kita kehabisan bahan. Maka itu kalau Filipi 2 ayat 13 ini terjadi, karena dialah yang mengerjakan dalam diri kita, baik kemauan maupun pekerjaan. Wah, ini hebat sekali. Saudara, sampai kapanpun juga saya nggak akan pernah berhenti kalau ketemu orang yang belum kenal Dia. Lalu ada pintu terbuka, saya akan masuk. Untuk saya katakan, siapa Yesus? Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, ayo kita nyatakan Yesus kepada banyak orang di sekitar kita. Maka dengan demikian dunia akan mengenal Dia adalah Tuhan yang ajaib sekali. Jujur pada diri kita sendiri. Aldi, tolong ambil handphone Papa di situ. Saya kok tergerak membacakan SMS anak ini. Jadi orang itu namanya Ray. Ini SMS yang dari Gorontalo. Kata Ray, dia dapat pengalaman baru di gereja. San tanya, ini yang dari Gorontalo tanya, pengalaman baru bagaimana? Ini jawaban yang buat San kaget. Begini jawaban dia. Karena Ray dekat dengan papa, dia mengenai papa dan kakak. Jadi waktu itu kami berempat, langsung yang 3 jadi kakak dia. Jadi ada di gereja, sama halnya dekat dengan papa dan dengan kakak. Ini pertama kali dia ke gereja. Saudara, dan dia kaget sekali. Kok bisa seperti itu pengalamannya dengan Tuhan? Nah, jadi saudara, hal ini yang kita harus miliki dalam hidup, bagaimana kita bisa menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang dalam hidup ini. Maka itu penting supaya kita tidak membiarkan waktu itu terbuang, lalu kita tidak mengalami kasih Tuhan yang ajaib itu, dan orang lain pun gak akan mengalami kalau kita gak mau terbuka. Ayat 14, ini ayat yang terakhir. Filipi 2 tadi ayat 14. Lakukanlah
Berapa hal? Segala sesuatu dengan tidak apa? Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jangan. Pimpinan-pimpinan perusahaan, majikan-majikan, saudara yang punya anak buah, saudara punya pegawai, punya karyawan. Kita tidak harus membuat mereka jadi Kristen, tidak. Tapi paling tidak kita bisa cerita soal kasih Yesus kepada mereka. Saya ingin berkata pada majikan-majikan, carilah waktu. Sebulan sekali, sebulan 2 kali, itu berdoa. Cari waktu. Supaya kasih Tuhan itu dinyatakan lewat kita kepada mereka, saudara. Jadi jangan kita mengerjakan apapun bersungut-sungut, tapi dengan kasih Tuhan yang aja. Mari kita menghampiri Dia. Saya ingin buat kesimpulan. Jadi berapa lama kita menjadi Kristen? Berapa lama kita menikah? Berapa lama kita bersahabat dengan seseorang? Itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah berapa dalam kita mengenal pasangan kita. Berapa dalam kita bergaul dan mengenal sahabat kita. Begitu pula kita dengan Tuhan Yesus, karena kita ini suami istri. Apakah rasa jatuh cinta itu masih ada sampai hari ini kepada Yesus Tuhan kita? Mengapa orang yang sedang berpacaran jatuh cinta, nggak habis-habisnya dia ngomong soal pacarnya? Walaupun jauh, dia bisa menghadirkan pacarnya dalam hidup. Sesibuk-sibuk saudara, hadirkan Yesus, hadirkan Dia. Maaf kalau saya berkata radikal, waktu mandi, waktu berak, waktu makan, waktu duduk diam, siapa yang kita hadirkan dalam hidup kita? Siapa yang kita hadirkan? Mengapa suami istri secara hukum diharuskan membawa foto pasangannya atau foto berdua? Karena itu baik. Kalau lagi terpisah jauh, kita akan membuktikan rasa rindu kita. Siapa yang kita lihat? Maka itu suami istri yang sudah lama gak pernah saling bawa fotonya, ayo sebentar langsung foto. Simpan masing-masing. Itu penting sekali. Entah di dompet saudara, di mana, itu penting, saudara. Jadi sesibuk apapun kita, kalau kita cuma hanya punya waktu hari Minggu seperti ini bisa diam, tapi tiap hari kita bisa menghadirkan Dia dalam kesibukan kita, karena kita mengasihi Dia. Dan cara yang kedua, kita menceritakan kekasih kita kepada banyak orang. Ayo kita ungkapkan hati kita ini kepada Yesus Tuhan kita. Mulai hari ini kita terus membiasakan diri bertanya pada diri kita sendiri, menurut kamu Daniel, siapa Tuhan? Siapa Yesus itu? Di dalam 2 kondisi, ya. Waktu kita terjepit, waktu kita sakit, kita terpojok. Yesus itu siapa buat kita?